Ya, shalom saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita ketemu lagi di live Instagram ini. Rasanya lama sekali ya. Dari hari terakhir Sabtu ya, saya menyampaikan tentang akhir zaman. Dan kemudian hari Minggu kosong, hari Senin juga, dan kemudian hari Selasa kita kembali live Instagram ini dengan tema yaitu tentang musuh dalam selimut dalam konteks penyalipan Kristus, karena kita ini adalah minggu-minggu kesengsaraan, karena kita akan masuk Jumat Agung, nanti setelah itu kita akan masuk Paskah juga. Jadi kita akan membahas ini nanti di 15 menit terakhir. Saya akan membacakan dan menjawab setiap pertanyaan Q&A yang sudah masuk di kolom Q&A saya. Nah, sebelum saya menyampaikan ini, saya mohon maaf saudara-saudara, untuk kolom dari komennya saya matikan dulu selama saya menyampaikan khotbah ini, sehingga nanti 15 menit terakhir baru saya buka kembali kolom ini. Oke, saya akan matikan dulu. Nah, oke, saudara. Kita bersyukur ada di posisi ini dan kita ada di satu momentum yang baik untuk membicarakan tentang musuh dalam selimut dalam konteks penyalipan Kristus. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kuasai kami masing-masing dengan kuasa Roh Allah. Karena kami tahu bahwa tiap kami yang mengikuti live Instagram ini, hatinya telah disiapkan Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan tepat tanpa berpikir macam-macam. Kami tidak mau menafsirkan merekayasa kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu akan muncul dengan sendirinya. Karena itu ya Bapa, urapi aku, pakai aku, kuduskan aku, sehingga semua juga yang mengikuti lewat Instagram live ini Tuhan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Ada bagian yang bisa kami dapat, hal-hal baru yang kami dapat. Karena itu berikan kami konsentrasi yang benar, pikiran yang murni, daya ingat yang tajam. Tentunya semua berdasarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bahwa saudara jangan sampai salah tafsir, salah fokus untuk mengerti tentang musuh dalam selimut saudara. Nah, beberapa hari ini saya terima DM dari follower dan juga dari beberapa teman. Kalau bisa Pak, live Instagram tiap hari aja Pak Petra. Maunya sih tiap hari. Tetapi saya juga mempersiapkan untuk ibadah online untuk Sabat Shalom setiap hari Sabtu. Sehingga saya butuh waktu untuk mempersiapkan tematik dengan baik, supaya mempersiapkannya dengan baik dan matang, sehingga tidak main asal-asalan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita tetap konsisten Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sabtu nanti live-nya ada di YouTube, dan khusus Selasa dan Kamis ada di Instagram. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, bicara tentang musuh dalam selimut itu saudara, kalau kita lihat terminologi arti dari kata musuh dan selimut itu artinya orang yang terdekat atau yang sangat dekat dengan kita saudara. Yang diam ternyata yang dekat dengan kita ternyata dia berkhianat dengan kita. Jadi musuh itu sangat dekat sekali dengan kita dan bisa juga mencelakai kita saudara. Untuk di kemudian hari bisa mencelakai kita dan itu sangat fatal sekali. Nah, ini saya yakin kita juga pernah mengalami, saya pernah mengalami, saudara punya mengalami tentang hal ini, saudara. Nah, bagaimana kita melihat bahwa apa yang Alkitab katakan itu dan apa yang Alkitab ceritakan tentang peristiwa tentang musuh dalam selimut. Nah, kita seperti biasa, saya harus menjelaskan dari konteks perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, supaya cara berpikir kita itu menjadi satu berpikir yang sistematis, menyeluruh, tidak asal-asalan. Oke. Jadi saya selalu bilang saudara, antara membedakan pengajaran sesat dan pengajaran sehat ya. Pengajaran sesat itu hanya lihat di konteks itu, menarik konteks itu keluar, terus kemudian membuat doktrin, itu sesat. Tapi kalau pengajaran yang sehat, mengambil ayat itu tidak boleh keluar dari konteks,
dan harus melihat konteks dekat, konteks jauh, dan secara menyeluruh kebenaran itu valid atau tidak. Itu pengajaran yang sehat. Ini penting ya saudara ya, untuk dipahami. Sehingga dari kemarin saya bicara tentang akhir zaman, kembali ke konteks perjanjian lama. Nah, kalau saya melihat dari konteks perjanjian lama saudara, ingat baik-baik, sebelum ada Hawa, maka Allah punya hubungan yang baik dengan Adam saudara. Jadi pembicaraan Allah dengan Adam itu sangat privacy sekali dan sangat intim sekali. Mereka punya bonding yang begitu luar biasa sekali. Sehingga Allah itu ngomong sama Adam itu begitu dekat sekali saudara. Sehingga ada aturan-aturan main yang dibangun antara Allah dengan Adam. Maka Allah memberikan sebuah aturan main tentang Taman Eden dan isinya kepada Adam. Perempuan belum ada loh. Hawa belum ada. Yang ada hanya Adam dulu. Sehingga pembicaraan itu adalah pembicaraan yang secara personal sekali saudara ya. Itu berarti kalau Allah berbicara kepada Adam, itu berarti Allah percaya kepada Adam. Ini penting nih. Itu berarti Adam happy karena dia layak dipercaya saudara. Nah, jadi karena Adam itu layak dipercaya, maka Allah berbicara kepada Adam. Nah, kayak dibuatlah aturan main itu dengan harapan, yuk Adam, lu taat aja sama gua. Begitu loh bahasanya. Nggak bahasa itu bahasa saya sih sebenarnya. Tapi Allah tidak ngomong lu gue juga, nggak bicara begitu. Tetapi itu artinya ada komitmen yang dibangun antara Allah dengan Adam. Nah, singkat cerita saudara, terjadilah sebuah peristiwa di mana Allah mengatakan kepada Adam, ya nggak baik hidup seorang diri. Maka Adam tidur, diambillah tulang rusuknya, dijadikanlah seorang perempuan. Maka jadilah itu perempuan. Maka perempuan artinya diambil dari laki-laki. Nah, setelah Hawa itu ada, bagus dong, itu berarti ini menjadi kawan sekerja Allah, gitu loh. Jadi Allah punya kawan sekerja namanya Adam, Adam punya kawan sekerja namanya Hawa. Jadi ini bagus banget nih, segitiga yang luar biasa. Kelihatannya segitiga, tapi sebenarnya Allah punya hubungan baik dengan Adam, automatically punya hubungan baik dengan perempuan itu yang namanya Hawa, saudara. Ya. Nah, singkat cerita, datanglah ular mengganggu mereka. Nah, baru masuk saudara. Masuknya adalah apa? Ternyata Adam itu tanpa disadari bahwa perempuan itu saudara, artinya itu menjadi musuh dalam selimutnya Adam, saudara. Nah, berkonspirasi saudara tentang hal itu. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Itu ceritanya di situ saudara. Itu adalah dosa berjemaah, saudara. Yaitu bahwa perempuan itu adalah teman baik Adam, soulmate-nya Adam, teman hidupnya Adam, yang tahu suka dan duka, yang menikmati kebaikan-kebaikan. Dan orang yang dipercaya itu justru yang membawa dia jadi celaka. Musuh dalam selimut. Sudah dimulai dari konteks perjanjian lama. Nah, dalam proses itu saudara, akhirnya Hawa menggoda Adam dan akhirnya jatuhlah mereka di dalam dosa saudara. Nah, ketika jatuh dalam dosa, akhirnya mempengaruhi tidak hubungannya dengan Allah. Iya, jadi antara Allah dengan Adam yang hubungannya sangat harmonis sebelum ada perempuan itu, maka akhirnya Adam menyembunyikan diri dia. Nah, ketika dia menyembuhkan diri, barulah Allah memberikan hukuman-hukuman saudara. Dia bilang gini, Adam, kemana aja kamu? Yang bilang kamu telanjang siapa? Kata Allah begitu ketika mereka jatuh dalam dosa. Allah ngomong sama Adam, Adam, yang bilang kamu telanjang siapa? Karena Adam bilang, aku malu, aku telanjang. Yang bilang kamu telanjang siapa? Allah bilang sama Adam, kamu pasti makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu ya Adam. Harusnya Adam ngomong ya sebagai laki-laki gentle dong. Dia bilang, iya gue yang makan. Saya yang salah. Harusnya begitu laki-laki. Ini enggak. Dia bilang, tuh perempuan yang di samping. Saudara tahu bahasa itu apa? Bahasa itu dia bukan mempersalahkan perempuan itu. Bukan. Loh kok bisa begitu ya? Saya kasih tahu sama saudara. Kita mulai nih ya, dasarnya dulu. Ini baru dasar nih saudara ya. Kita belum masuk ke inti masalahnya tentang musuh dalam selimut. Tapi saudara harus lihat nih, cikal bakalnya sudah dimulai dalam konteks ini. Jadi waktu dibilang ini loh, ini perempuan yang ada di sampingku ini. Jadi Allah tanya apa, dijawab apa sama Adam. Adam kan ditanya, yuk makan ya buah itu. Harusnya Adam bilang, iya aku yang makan. Kenapa masalahnya? Waktu dia bilang, tuh perempuan yang di samping. Bukan dia mempersalahkan perempuan. Salah saudara. Lihat baik-baik, kita kembali kepada dasar Alkitab. Lihat, perhatikan baik-baik. Adam tidak pernah minta perempuan untuk tolong dia. Tidak. Karena Adam tidak pernah punya ide untuk minta seorang perempuan.
Tapi Allah lah yang punya ide untuk memberikan perempuan itu kepada Adam. Itu secara teologis, saudara. Sehingga akhirnya Adam berpikir, oke, dikasih. Ya oke, aku terima nih. Padahal dia tidak minta sama Allah. Allah yang bilang, lu gak baik hidup seorang diri. Oke. Nah, waktu terjadi perempuan itu menemani Adam, dan akhirnya perempuan itu membujuk Adam, dan akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Makanya dibilang, kamu makan ya buah pengetahuan yang baik yang jahat itu ya? Allah bertanya. Adam bilang, oh tidak. Itu perempuan yang di samping. Secara eksplisit, dia tidak salahkan kepada perempuan itu. Tapi dia mau kasih tahu, itu perempuan yang di samping artinya apa? Itu perempuan yang saya tidak minta, kamu yang kasih. Secara tidak langsung, Adam sedang mempersalahkan Tuhan. Karena kenapa? Yuk kasih dia. Kamu kasih dia. Makanya gara-gara dia saya jatuh. Coba kalau dia nggak ada, saya nggak mungkin jatuh. Begitu. Musuh dalam selimut sudah dimulai dari konspirasi. Dari dosa beranjak kepada dosa. Itu. Jadi kalau bicara tentang musuh dalam selimut, sudah dimulai dari kitab Kejadian, saudara, tentang cerita-cerita itu, saudara. Makalah berkembang cerita itu menjadi bola liar, bola panas, dan membentuklah gunung es yang luar biasa sekali, saudara. Nah, baru kita kemarin saya disampaikan tentang Menara Babel. Benar nggak, saudara? Lah itu Menara Babel kan bagian jadi musuh dalam selimut. Lu udah dikasih hikmat, dikasih kepinteran, malah dia ingin membuat sesuatu mercusuar yang saudara takut ini. Terjadi chip, triple six. Terus kemudian nanti ekonomi menjadi tunggal, akan jadi triple six dan segala macam. Ini kan ilmu pengetahuan, kepintaran orang diberikan oleh Tuhan. Gue udah kasih lu hikmat, gue udah kasih lu kepintaran, tapi disalahgunakan, gue hancurkan. Itu berarti Tuhan tidak suka tentang hal itu. Karena mereka dianggap sebagai umat kepilihan Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Justru dia menusuk Tuhan dari belakang, menohok Tuhan dari belakang. Inilah yang disebut dengan musuh di dalam selimut. Saudara, ini berarti Allah di dalam konteks perjanjian lama itu sudah dikerjai oleh umat-umatnya. Jadi ini bicara global dulu, saudara. Yang tadinya sifatnya pribadi antara Allah dengan manusia, tapi Allah sebagai pemegang tunggal hak dari penciptaan itu, maka manusia dan segala bangsa itu adalah ciptaan yang sifatnya umum dan global, saudara. Nah, ini penting sekali saudara harus pahami. Nah, kemudian kita masuk dalam konteks yang sifatnya keluarga dan personal, antara pribadi, person to person. Jadi pribadi dengan pribadi itu. Siapakah dia? Masih ingat cerita tentang Yusuf, saudara? Yusuf itu, saudara, dibenci oleh bapaknya, oleh saudaranya, bukan karena dia dapat mimpi. Bukan, saudara. Akar masalahnya adalah kenapa Yusuf dibenci. Yusuf dibenci karena bapaknya lebih sayang Yusuf daripada saudaranya. Itu masalahnya. Sehingga ternyata akhirnya kita berpikir gini. Ternyata kalau mencintai atau menyayangi anak kita melebihi daripada anak-anak yang lain, itu pun jadi masalah. Menciptakan musuh di dalam selimut. Nah, ini kita bicara family, saudara. Nah, kita bicara family. Ini dalam konteks perjanjian lama ya. Kita belum masuk dalam konteks perjanjian baru. Nanti masuk dalam konteks perjanjian baru, kita akan mengerucut kepada salib Kristus, saudara. Ini masih panjang banget ceritanya. Jadi ini cerita ini berkembang, saudara, Yusuf ini. Nah, ini kita lihat nih, Yusuf dalam konteks perjanjian lama. Akhirnya saudara-saudaranya buang dia ke dalam sumur, dijual ke suku Kedar, dituduh berzina, ya kan? Jadi istri Potifar itu pun, saudara, yang agak gatal-gatal itu, si istri Potifar itu, emang gatal dia. Karena dia bilang Yusuf itu paras elok ya, sehingga Yusuf itu digodai. Yang tadinya dipercayakan, Yusuf bilang begini, begini ya tante, saya mau kasih tahu ya. Semua ini yang ada di dalam rumah ini atas kuasa saya. Tetapi tante tidak. Wah, hebat Yusuf ini, saudara. Tapi Yusuf juga tetap, saudara, diganggu. Dan akhirnya bukan dia jatuh dalam dosa. Tante Potifar tuh kepanasan, geringan. Dan apa sih bahasa geringan, gak jelas, saudara. Jadi pokoknya tuh Tante Potifar begitu nafsu banget, nepsong banget, sehingga akhirnya dia tidak dapat melampiaskan nafsunya itu. Membuatlah gosip-gosip murahan, saudara. Akhirnya Ucup masuk dalam penjara, saudara. Cerita itu terus berkepanjang. Selesai sampai di situ. Baru kita tarik masuk dalam perjanjian baru. Konteks itu menjadi menarik sekali, saudara. Oke, lihat baik-baik ya. Selama Yesus lahir datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia. Dan kemudian ketika dia hidup, saudara,
Di usia 30 tahun sampai 33,5 tahun ada ceritanya. Yesus masuk bait Allah nggak ada masalah tuh. Dia mengajarkan juga nggak ada masalah. Siapa musuh dalam selimut dia? Ahli Taurat. Siapa dia? Orang-orang Farisi. Ahli Taurat ngerti tentang hukum Taurat. Orang Farisi tahu tentang aturan main. Ini dia nih. Ada mungkin lagi Saduki dan segala macam, saudara. Saya tidak mau masuk terlalu jauh. Ahli Taurat yang paham persis. Orang Farisi juga tahu persis tentang firman Tuhan dan segala macam hukum-hukum Taurat. Loh, Yesus dibuat jadi head to head sama dia. Nah, lu yang sesat, lu yang benar. Lu yang sesat, lu yang benar. Begitu terus. Yesus tangking lo, ahli Taurat dan orang Farisi. Saya nggak butuh ya persembahanmu ya. Oke, tapi aku butuh adalah penyembahan yang kepada Allah yang benar. Hidupmu itu seperti apa? Yesus keras loh saudara, jangan main-main saudara. Yesus keras tegur ahli Taurat dan orang Farisi saudara, yang tahu kebenaran firman Tuhan tapi menyesatkan banyak orang saudara. Tahu firman Tuhan tapi tidak hidup dengan firman itu saudara. Dia menggunakan firman itu untuk kepentingan pribadi dia saudara, yang sifatnya subjektif sekali. Ini orang musuh di dalam selimut, yang notabene adalah sebagai pemuka-pemuka agama, mereka-mereka yang menyalibkan Kristus. Tolong digarisbawahi. Jadi Yesus bilang apa? Engkau seperti tulang belulang. Bahasanya keras saudara. Bukan bahasa nggak keras, keras Yesus katakan. Engkau seperti tulang belulang, engkau seperti kuburan yang kelihatannya putih tapi busuk hidupmu. Waduh, keras saudara bahasanya itu. Jadi Yesus itu saudara, kepada ahli Taurat dan orang Farisi saudara, kalau diserang dia tenang sekali. Tapi kalau ada masalah pengajaran, dia ngomongnya keras, tajam sekali saudara. Nah, apakah Yesus tidak pernah marah? Yesus pernah marah saudara. Lihat saudara, baca Alkitab baik-baik. Ketika bait suci dicemarkan, saudara, banyak orang yang dagang di situ. Ada penukar uang, money changer itu berarti. Ada yang jual burung, ada di situ juga. Ada orang yang jual tuh kambing domba, ada di situ juga. Yesus marah tapi tidak membuat jadi batu sandungan, saudara. Karena dia tidak mau, saudara, bait Allah ini dicemarkan dengan luar biasa. Ini orang-orang mengambil keuntungan, saudara, dengan nilai-nilai kekudusan itu sendiri. Yesus nggak main-main, saudara. Dia jungkir balikan itu orang penukar uang, selesai. Kandang-kandang domba itu diobrak-abrik, selesai. Tapi kepada penjual burung itu Yesus bilang apa? Ambil dan bawa pergi. Yesus marah tapi tidak jadi batu sandungan. You boleh marah, kamu boleh keras, tapi harus gunakan bahasa yang penuh hikmat. Kata-katamu itu kata-kata yang mendidik. Marah boleh, tapi harus tidak boleh jadi batu sandungan. Maka kalau Yesus saat itu ngobrak-ngabrik orang yang jual burung dara itu, diobrak-abrik kandang itu, dan burung itu terbang, aduh cerita beda. Pasti yang burung dara itu jualan itu bilang gini, gue rugi total nih. Yesus marah, tapi dia ingat memberikan pendidikan. Masih ingat saudara hal ini? Ini menjadi bagian penting sekali yang Yesus katakan. Itu berarti Yesus boleh menyampaikan segala sesuatu dengan bahasa yang tegas, tapi mendidik, berhikmat, saudara. Tidak menciptakan menjadi batu sandungan kepada banyak orang. Itu penting sekali, saudara. Nah, muncullah sebuah cerita-cerita yang luar biasa, saudara. Saudara masih ingat dengan Yohanes pasal yang ke-12? Ingat, saudara? Waktu saat itu Yesus naik keledai dari Betfage, dan kemudian orang buka bajunya, siapkan tempat jalan menuju pakai unta itu, pakai keledai itu, dan mereka berteriak apa? Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Dia raja orang Yahudi. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi saudara? Justru orang dengan yang mulutnya sama bilang, engkau Hosana bagi sang raja, engkau juru selamat. Tapi orang yang sama malah dengan mulutnya mereka berkata, salibkan dia, musuh dalam selimut. Ini penting sekali saudara, untuk saudara pahami dengan poin ini. Jadi konteks akhir zaman itu saudara yang kemarin kita bahas, itu tidak bisa dipisahkan dengan karya penyaliban Kristus saudara. Karena ini penting sekali. Nah, tadi ada saudara-saudara yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya baik, tajam, dan lugas bagi saya. Sehingga nanti saya akan menjawabnya dengan tepat. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang teknis saya tidak mau jawab. Karena kenapa? Itu selalu melo sekali perasaannya. Oke, tapi nanti akan saya jawab untuk di bagian-bagian tertentu. Saudara tahu ada cerita yang menarik lagi, saudara.
Di dalam cerita itu apa? Pilatus dan Herodes, saudara. Dalam konteks penyaliban Kristus ini. Ingat ya, sebelum peristiwa itu terjadi, ada murid-murid yang nanti akan kita bahas, saudara. Nah, ini menarik, saudara ya. Saya mau sampaikan dulu poin ini, baru kita akan masuk. Tadi ahli Taurat sudah, orang yang memuji sudah. Sebelum sampai masuk dengan pemimpin politik, yaitu Pilatus dan Herodes, kita perlu bahas dulu ini bagian firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-26, saudara, kalau saudara baca di situ dengan tertib, yaitu di ayat yang ke-20, saudara. Jadi sebelum ayat 20 itu, saudara, itu ada ayat 14. Kalau kita baca Lukas juga dengan jelas, itu di dalam Injil Matius 26, ayat yang ke-20. Tapi sebelum ayat 20, ada ayat yang ke-14. Ayat ke-14 itu kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah tema, yaitu Yudas mengkhianati Yesus. Nah, sedangkan di konteks ayat 20 di situ ditulis Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu berarti ada cerita yang harus dibangun secara sistematis. Saudara pelan-pelan ya, lihat baik-baik. Murid Yesus ada 12 orang. Oke, saudara sudah tahu pasti yang mengkhianati adalah Yudas. Tapi saudara tahu dulu duduk cerita masalahnya jelas. Supaya saudara ngerti kenapa harus Yudas, kenapa nggak murid yang lain. Dan kenapa Petrus tidak melakukan hal seperti Yudas dan segala macam. Ya, lihat baik-baik ya. Di dalam Matius pasal yang ke-26, dan juga kita akan baca nanti di dalam surat Injil Lukas, saudara, ayat yang ke-22, itu jelas sekali. Lihat baik-baik ya. Injil Lukas ayat 22. Pasal 22, sorry. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, kepala kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, kepada Yudas. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Lihat baik-baik. Itu berarti peristiwa Yudas dirasuk oleh iblis itu, saudara. Mulai saudara bertanya, Pak, Yudas itu kan murid Yesus. Kenapa dia dirasuk oleh iblis, saudara? Ingat baik-baik ya. Itu berarti Yudas ini, saudara, adalah orang yang hidup di dalam kedagingan. Sehingga dia dirasuk untuk masalah hal yang sifatnya materi. Ini bahaya sekali, saudara. Pak, tapi dia ada di dalam murid-murid Yesus. Saya kasih tahu, saudara. Ada yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan Yudas ini adalah bagian dalam murid Yesus dan ring satunya Yesus. Dia dirasuk oleh iblis dan berkonspirasi dengan para pemuka pada saat itu. Sehingga mereka happy sekali. Dan ide gagasan itu dimulai dari Yudas. Nah, saudara, kalau baca di dalam Matius pasal yang ke-26, saudara, itu cerita itu juga muncul, saudara. Tapi Yudas tidak seperti tadi detail di dalam Injil Lukas. Injil Lukas jelas bahwa iblis yang mengganggu Yudas. Nah, setelah itu Matius 26 dia bilang begini. Yudas itu mau dibujuk. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" kata Yudas. "Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu." Wah, ini orang kacau nih. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, ini sudah dimulai sebelum Yesus mengajak mereka makan Paskah, saudara. Baru Yesus bawa Yudas, ke-12 muridnya makan bersama-sama dengan dia. Barulah di situ dikeluarkan di ayat 20 tadi, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu.
Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," kalimatnya ya, "seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ngeri. Jadi Yesus kuda keluarkan kata-kata yang tegas sekali, saudara. Bahasa dia itu bahasa yang keras, tegas. Dia bilang, "Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Yudas jawab nih pernyataan Yesus itu. Katanya, "Bukan aku." "Ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Apa tahu saudara artinya? Musuh dalam selimut adalah yang merespon terlalu cepat tentang berita-berita yang tidak penting. Wah, jadi kamu seperti, ya saya kasih tahu saudara, kecacing kepanasan saudara. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang orang itu adalah musuh kita yang sesungguhnya saudara. Yaitu apa? Ketika saudara sedang membicarakan sebuah ide ataupun sebuah pikiran-pikiran yang baru, tiba-tiba dia membela dirinya bahwa dia tidaklah orang itu. Biasanya orang itu yang akan mengkhianati saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi orang yang biasa menjilat-jilat engkau, dia yang akan mengkhianati engkau. Sahabat yang baik adalah dia yang menyatakan kesalahanmu dan memberikannya jalan keluar dengan penuh kasih. Itu dia ya. Jadi orang ini saudara, Yudas ini sudah berkonspirasi di ayat sebelumnya. Karena dirasuk oleh iblis, dia bilang, "Aku akan serahkan orang itu." Mereka happy, bermufakat. Oke, setelah aku serahkan dia, nanti dikasih tahu tandanya seperti apa, dia akan cium dan segala macam dan bla 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 bla. Itu masuk ada dalam posisi itu, baru Yudas diajak makan oleh Yesus. Yesus bilang, "Di antaramu akan menyerahkan aku." Waduh, langsung kata Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Saudara bilang, kenapa Yesus bisa tahu? Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu, tapi dia tidak ngomong tegas, saudara. Dia tidak ngomong tentang hal itu. Dan Yesus pasti tahu, saudara, tentang peristiwa itu. Tapi ingat, saudara, kita harus pola pikir yang sama. Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tolong digarisbawahi, jangan dicampur aduk. Yesus datang sebagai manusia. Jadi Yesus waktu bicara begitu, Yudas langsung responsif dengan luar biasa. "Bukan aku loh, sesuai yang kau katakan." Hebat. Tetapi ada yang menarik saudara, tentang Petrus saudara. Petrus itu saudara, benar-benar Tuhan itu ngomong. Setelah percakapan perjamuan makan dalam Lukas pasal yang ke-22, firman Tuhan bilang begini, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dia ngomong begitu. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Ya, Yesus ngomong itu. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus sudah katakan demikian. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Keren komitmen dia. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Lucunya begini saudara, Yesus tidak to the point kepada Yudas, tapi dia to the point kepada Petrus. Apa artinya? Yudas sudah melakukan konspirasi, baru Yesus bicara. Sedangkan Petrus belum menyangkal Yesus, tapi Yesus sudah kata, "Hati-hati lu kamu Simon.
Sebelum ayam berkokok, you sudah sangkal aku 3 kali. Ini penting saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Tentang musuh di dalam selimut. Oleh karena itu, hati-hati saudara. Berkonspirasi ini tingkat tinggi. Pilatus dan Herodes bisa berdamai hanya untuk menyalibkan Kristus. Itu berarti kalau kita dalam konteks kekinian hari ini kita sampaikan, musuh terbesar kita adalah bukan orang luar, dari dalam kamu sendiri. Siapa mereka? Yang tahu firman. Siapa mereka? Sama-sama yang katakan anak Tuhan itu. Sama. Siapa dia? Teman pelayananmu, bos. Itu mereka-mereka. Jadi ternyata musuh yang terbesar adalah di dalam rumahmu sendiri. Itu dia. Di akhir zaman ini musuh-musuh terbesar adalah orang-orang di dalam rumahmu. Dia yang sekeliling di situ, dan itu orang-orang itulah yang jadi musuh dalam rumahmu. Maka saya bilang nih, di akhir zaman ini orang gontok-gontokan. Waduh, merasa siapa yang paling medali. Ini rusak, saudara. Saya kasih tahu, bikin rusak hari ini. Orang ada dalam masalah coronavirus seperti ini, saudara. Orang lagi butuh dikuatkan, saudara. Ini, saudara, semua yang ada di tempat ini, siapapun yang menyaksikan. Saya kasih tahu sama saudara. Sekarang jemaatmu lagi susah, itu perlu ditolong. Mereka sedang ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Maka hati-hati saudara. Orang-orang yang tahu firman itulah yang akan merusak saudara. Yang akan mengganggu saudara. Yang akan jadi batu sandungan, itu dia. Orang-orang itu. Jangan menjadi ahli Taurat dan orang Farisi. Yang tahu firman tapi tidak mampu untuk melakukannya. Maka hari ini kepentingan saya cuma satu. Menguatkan jemaat Tuhan untuk mereka dekat dengan Tuhan. That's it. Saya tidak mau bicara yang lain. Saya tahu banyak pertanyaan. Saya tahu banyak video viral yang segala macam. Saya tidak mau bahas itu. Karena saya mau belajar dari Daud, saudara. Dia akan ngomong kepada Saul. Padahal dia mau bisa bunuh Saul. Tapi dia bilang, jangan, dia adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Yuk jangan lancang untuk bicara tentang siapapun juga. Oleh karena itu, ini penting bagi kita semua, saudara. Apa yang paling penting bagi kita semua? Kita harus sadar diri. Musuh kita adalah orang yang ada di sekitar kita. Penyesat datang dari dalam, bukan dari luar. Orang yang tahu firman, sedikit ngomongnya banyak. Itu dia. Orang yang tidak bisa mengerti tentang apapun, dia ada di situ. Hati-hati orang-orang yang ada di dalam dirimu saling menyerang satu dengan yang lain, dan ini nggak bagus. Maka oleh karena itu saya mau sampaikan, jadilah anak Tuhan hari ini berhikmat. Tidak semua hal kamu harus cerita kepada orang. Tidak boleh. Tidak boleh ceritakan sesuatu yang bukan porsi mereka. Hati-hati saudara-saudara, tidak tahu musuhmu siapa. Jangan orang yang manis itu, yang mulutnya manis, kamu pikir dia baik. Justru Alkitab bilang apa? Orang yang mulutnya manis, dia seperti periuk yang terpecah belah. Lebih baik orang menyatakan kesalahan dan memuji engkau dengan mulutnya. Dan ini penting sekali, saudara. Oleh karena itu, bicara musuh dalam selimut ini luas sekali, saudara. Tapi bisa dipersempit untuk kita orang percaya. Hati-hati loh, saudara. Nah, musuh dalam selimut ini ada dalam posisi itu. Yudas mati akhirnya, saudara. Dia bunuh diri. Selesai. Petrus, dia sangkal Yesus. Iya, tapi dia berbalik lagi bertobat. Di akhir hidupnya dia minta disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Oleh karena itu, saya mau sampaikan. Boleh percaya orang, tapi jangan percaya sepenuhnya. Boleh bicara kepada orang, tapi tidak semua harus kamu umbar semua cerita itu kepada dia. Karena engkau tidak tahu siapa dia, saudara. Maka orang yang merespon ketika engkau bercerita dan memuji engkau, oh ini orang baik, itu orang yang akan pertama kali yang akan menohok kamu dari dalam. Hati-hati, saudara. Mereka berteriak, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Mereka yang mulut sama yang mengatakan, salibkan dia dan salibkan dia. Itu yang paling bahaya. Maka saya bilang, jangan sampai saudara ada dalam lingkaran itu, saudara. Maka saya bilang, ingat baik-baik, waspada, saudara. Ada bagian-bagian yang penting di dalam hidup saudara yang tidak perlu harus diumbar, saudara. Karena yang paling baik adalah engkau bercerita pada Tuhan. Nah, kita waspada ya, saudara ya. Apakah suami kita itu bisa jadi musuh dalam selimut kita? Loh, kalau dia tidak dalam Tuhan bisa jadi masalah. Istrimu tidak dalam Tuhan bisa jadi masalah. Kalau kamu cerai sama dia ngomong macam-macam di luar. Itu orang tidak rohani. Makanya saya bilang, tidak boleh ada bangunan yang salah. Saya selalu bilang, orang yang mau menikah dasarnya harus punya kekuatan spiritual yang kuat.
supaya ketika terjadi gonjang-ganjing dalam rumahnya, mereka tetap kuat dalam Tuhan. Mereka bisa berjalan dalam pertolongan Tuhan. Waspada ya saudara. Nah, oleh karena itu bagian yang saya mau sampaikan untuk terakhir dalam konteks ini saudara, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 saudara, tentang pokok anggur yang benar. Nah, tentang pokok anggur yang benar itu bagus sekali saudara untuk mengupas tentang hal ini saudara. Akulah pokok anggur dan yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kalimatnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Saudara bisa paham itu ya saudara ya. Yang tadi saya bilang, jadi kalau seandainya ini pokok anggur ada rantingnya, kalau ranting ini tidak berbuah, pasti akan dipotongnya. Siapakah mereka? Ini orang-orang yang jadi musuh dalam selimut saudara, penuh dengan kemunafikan. Ini orang dipotong nih, jadi batu sandungan nih orang. Ini orang jadi tidak baik nih, dipotong sama Tuhan. Artinya apa? Ya jangan sekalipun menjadi hakim terhadap pasangan sesamamu. Tidak boleh. Hanya Tuhan yang menentukan itu. Karena kalau engkau menjadi hakim, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa saudara. Jangan merasa diri hebat saudara. Ini ada di sini. Ranting itu dipotongnya, maka ilalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh sama-sama dalam rumah Tuhan, ya. Nanti baru dipisah, ini ilalang, ini gandum, saudara gandumlah, ya. Kambing dan domba sama-sama tinggal dalam satu kerumunan, saudara. Mau kelihatan kambing nyeruduk, ada tanduknya, itu kambing, gitu. Saudara bukan kambing, domba. Oleh karena itu ini penting sekali saudara yang saya mau sampaikan bagi saudara. Nah, ini poinnya adalah siapa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotongnya. Artinya orang itu nempel kan, dia dibuang juga kan. Nah, hati-hati nih, musuh dalam selimut itu orang dari dalam saudara. Ranting itu gak berbuah, dibuang. Siapa yang ini konteksnya? Yudas, dibuang lu bos. Gak ada cerita, dibuang. Ya kerjaan lu gak benar, buang lu bos. Selesai. Lu ngajar apa, dibuang, selesai. Tuhan yang memotong bos, bukan kita. Biar tereliminasi secara ilahi. Wah, bahasanya keren. Dipenyaringan oleh Tuhan secara ilahi. Keren, itu dia. Jadi biar orang itu dipotong oleh Tuhan. Bukan kita yang potong. Bukan saya yang menilai, saudara. Tidak. Saya sekolah teologi 49 orang apa yang ikut. Yang lulus saya 13-15 orang. Semua diproses oleh Tuhan. Itu dia proses dari Tuhan. Maka saya bilang, aduh melayani Tuhan ini sampai kita dipanggil Tuhan. Maka kita pelan-pelan kita mengerti. Ayat 2b, firman Tuhan bilang apa? Dia bilang begini. Dan setiap ranting yang berbuah, kalimatnya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Saudara tadi tahu baca firman Tuhan ayat Lukas? Dia bilang, Petrus, iblis serang kamu loh. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan kalau kamu kuat, tolong kamu kuatkan saudara-saudaramu. Petrus, saudara, sangkal Yesus. Ketika bunyi ayam berkokok, dia sadar, dia menangis berbalik. Bukan karena ayam dia bertobat. Tolong digarisbawahi. Jadi saudara-saudara, ada pendeta khotbah, puji Tuhan, ayam yang membuat Petrus bertobat. Ya ampun, jangan begitu banget kali Pak khotbahnya. Tolong. Jadi kalau ayam yang membuat bertobat, lu gak mau makan ayam lagi entah. Gak begitu. Jadi bukan ayam yang membuat Petrus bertobat. Karena bunyi ayam itu, Petrus ingat perkataan Yesus. Ya, dia adalah ranting yang setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan terus, sakit saudara, dibentuk sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan supaya kita tidak jadi musuh dalam selimut. Dibentuk sama Tuhan, sakit. Saudara ya, lihat baik-baik ya. Saudara pergi ke puncak, sekarang nggak boleh ya. Karantina saudara, mobil B pergi ke puncak disuruh pulang lagi loh. Pergi ke puncak itu ada kebun teh gitu ya. Nah kebun teh itu saudara nanti ada peremajaan, dipotong tuh pucuk-pucuknya bagian atas sampai botak baru numbuh lagi. Jadi cara Tuhan itu membentuk kita supaya kita tidak jadi batu sandungan, tidak menjadi musuh dalam selimut, tapi kita jadi orang yang tulus, jadi murid Tuhan yang setia. Itu dibentuk oleh Tuhan. Nah daun-daunnya itu dibuang saudara. Yang tidak baik dibuang, yang tidak baik dibuang supaya dia itu lebih banyak lagi buahnya. Nah, ini penting sekali. Jadi orang yang menjadi musuh dalam selimut itu adalah orang yang ada di dalam pokok anggur tapi tidak berbuah, dipotongnya dia. Nah, ini penting sekali bagi kita semua
Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak boleh diatur oleh kita. Dan Tuhan kita mampu untuk memutuskan setiap hal. Dan Tuhan kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita mulailah berhikmat dalam banyak hal. Nah, baru saya mau sampaikan sesuatu kepada saudara. Kalau kita bicara tadi tentang poin tadi, tentang musuh di dalam selimut itu ternyata sudah dimulai dari konteks perjanjian lama. Nah, kalau kita mau mengerucut lagi dan kita mau mengerti lebih dalam lagi, nanti esok di hari Kamis, besok istirahat ya saudara. Hari Kamis saya akan mau menyampaikan saudara tentang Yesus disalibkan. Karena kita akan masuk Jumat Agung, kita pengen lihat apa yang terjadi di salib itu saudara. Ini penting sekali supaya kita memahami ini salib punya siapa. Ini penting sekali dan segala macam yang akan kita bahas nanti di poin itu. Oke saudara, saya akan menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sortir karena terlalu banyak. Yang penting saja saya akan bacakan. Oke saudara, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Karena Yesus menanggung dosa kita, apakah Allah berpaling dari dia? Tidak. Allah berpaling dari dia di awal di atas kayu salib. Nanti saya akan jelaskan hari Kamis ya saudara. Ini pertanyaan untuk hari Kamis. Saya akan jawab. Oke. Di mana kita bisa membedakan nabi palsu di akhir zaman ini? Gampang kok. Mau membedakan nabi palsu di akhir zaman ini. Lihat ya. Nabi palsu itu menyampaikan bukan tentang Kristus tapi tentang dirinya. Membuat dirinya sebagai pengkultusan. Itu dia. Nabi palsu itu tidak berbicara, tidak punya dasar firman. Nah, tapi kalau nabi yang benar, seorang hamba Tuhan yang benar, dia berbicara pasti dia punya dasar yang benar. Oke, lihat baik-baik ya. Pak, kenapa hanya Injil Lukas yang tulis satu penjahat sebelah Yesus yang bertobat? Injil yang lain bilang dua-duanya mengolok. Kata siapa? Saudara baca dulu tertib, baru bisa memahaminya dengan tepat. Oke, saya ingat Pak, kata Pak Pendeta itu salibnya Barabas. Nanti kita akan bahas untuk hari Kamis. Kalau misalnya punya teman menusuk dari belakang secara diam-diam dan beraninya di sosmed, nah ini nggak penting. Pasti orang ini adalah orang yang tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, kamu nggak usah ladenin. Kamu ladenin orang yang tidak bertobat, kamu nanti lama-lama masuk menjadi orang yang tidak bertobat juga sama dia. Jadi kalau kamu sudah menyatakan diri kamu menyampaikan sesuatu yang benar, tapi ada orang yang selalu mencibir kamu dan segala menusuk dari belakang dan ngomong bicara di sosmed, biarkan, nggak usah ditanggepin ya saudara. Itu berarti orang itu belum bertobat. Pernahkah Bapak mengalami kejadian musuh dalam selimut dan pelakunya orang dekat Bapak? Ada, tapi sudah dilupakan. Lu nggak usah inget-ingetin gue lagi, orang udah gak ada urusannya. Oke ya. Bagaimana cara kita mengampuni dan mengasihi musuh dalam selimut? Sudah saya kasih tahu di kemarin. Ya udah, mengampuni udah biasa, oke? Pak Petra mau nanya, gimana cara bertindak ketika Tuhan tahu dia dihianati oleh dua muridnya? Mau nanya Pak, gimana cara bertindak ketika Tuhan tahu dia dihianati oleh dua muridnya? Dia tidak pernah membalas mereka. Saudara bisa bayangin ya. Yesus itu saudara tidak marah-marahin Yudas loh saudara. Yesus itu tidak pernah salah marahin Petrus. Saudara perhatikan deh. Setelah Petrus sangkal Yesus saudara. Setelah Petrus sangkal Yesus dan Yesus akhirnya mati, disalibkan dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit saudara. Ini ceritanya menarik. Dan kemudian Petrus kembali melaut lagi di Danau Tiberias. Yesus bilang apa? Ada lauk pauk nggak lo? Hebat banget dia bilangnya. Ada lauk pauk nggak kamu? Dia bilang nggak ada. Tebarkan jalamu ke kanan. Yesus tidak pendendam saudara. Dia tidak langsung, oh ini Petrus yang sangkal gue nih. Dia baru melaut lagi. Gue tenggelam ini. Tenggelam lo. Enggak lo. Dia nggak lakukan itu lo. Petrus sudah datang. Malah Yesus bilang apa dalam Yohanes pasal 21? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Keren. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Yesus tidak ngomong lu sama Petrus. Petrus, lu udah sangkal gue 3 kali ya. Gue kefret lu Petrus. Enggak lu. Dia tidak tuduh Petrus langsung ngomong, lu udah sangkal gue kan? Enggak lu. Dia bilang apa? Apakah engkau mengasihi aku Simon? Karena Yesus sudah berdoa supaya imannya tidak gugur saudara. Nah itu berarti cara Yesus meresponnya itu baik sekali ya. Oke. Ini menarik nih saudara.
Bagaimana mengenali musuh dalam selimut di sekitar kita? Dan apa tindakan kita jika sudah tahu? Lah kalau kita udah tahu tuh musuh dalam selimut, jauhi dia. Jaga jarak saudara ya. Jaga jarak supaya tidak kena coronavirus. Pastor, mohon pencerahan mengenai surat terbuka Pastor Geren. Geren teman baik saya ya. Saya sering ngobrol ya, berapa kali ketemu kita ngobrol. Tanya aja sama Pastor Geren, kenapa dia buat surat begitu. Kalau saya secara pribadi, dengan cerita yang sedang yang hari ini sedang happening, saudara, saya tidak mau bahas. Kenapa? Karena mereka soko guru dua-duanya. Saya tidak mau bahas, itu urusannya, saya mau belajar dari Daud. Karena mereka adalah hamba yang diurapi Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Siapa Petra sih ya? Ilah. Udahlah, gak usah dibahas lah. Saya tidak suka berdebat, saudara. Saya bukan hamba Tuhan yang dipanggil suka-suka yang kayak gitu-gitu, saya nggak suka. Saudara boleh tanya sama Pastor Geren, pasti nanti dia akan berikan jawabannya, saudara. Dia orang baik kok, pasti dia akan kasih jawaban yang tepat. Kenapa ya Pak? Saya tahu orang ini nggak baik dan bahaya, tapi saya sering lupa kalau dia itu bahaya dan nggak bisa dibaikin. Kok lupa sih? Ada-ada aja kamu, gue cubit loh. Ya udahlah, kamu udah tahu orangnya, tapi kamu lupa, ya bagus lah. Udah, yang penting kamu doakan supaya dia jadi orang baik gitu ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang menerapkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Wah saudara, sangkal diri gak gampang saudara, pikul salib gak gampang. Orang tahu kamu orang Kristen ya saudara. Aduh banyak orang yang gak suka. Udahlah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Orang Kristen makan babi, bilang sama mereka, enak. Bilang aja begitu ya. Gak usah pusing-pusing, gak usah diributin. Udah pengorbanan kita disalib. Ya Yesus disalibkan. Salib Kristus itu bagi kita itu ya. Ya beban yang harus kita terima saudara ya. Ini penting ya. Pak, tapi apakah istri saya salib saya? Enggak, istri itu bebanmu. Apakah suami saya salib saya? Enggak, itu bebanmu. Salib yang mikul salib itu artinya kamu memberitakan Injil, karena Injil itu kamu dihianati. Kamu orang Kristen, karena kamu orang Kristen kamu dibenci. Itulah salib. Kalau istrimu itu tidak bisa diatur, itu bukan salib. Itu kerjaanmu. Begitu juga sebaliknya. Oke, jangan dikira-kira salib. Enggak ada cerita ke situ. Maksud dari kata Yesus waktu disalib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Besok Kamis saya akan jawab. Oke, supaya ada bahan saya ngomong nanti di hari Kamis. Ya, tunggu tenang aja. Karena Jumatnya Jumat Agung. Supaya nanti saudara waktu Jumat Agung dengar ibadah online lewat gerejamu jelas. Oke, saya akan jelaskan nanti di hari Kamis tentang Yesus disalibkan itu. Kenapa Tuhan Yesus harus diserahkan dan dihianati oleh Yudas padahal udah pada kenal Yesus? Ya itu tadi saya bilang, karena Yudas dikuasai oleh setan, dirasuk oleh setan, maunya uang terus, nih materi oriented nih, jangan sampai kamu jual Yesus. Makanya saya bilang, jangan sampai kamu jual Yesus gara-gara pasangan hidupmu, orang kaya. Jadi kamu akhirnya pindah agama. Saya kasih tahu, orang yang begitu saya kasih tahu, karena engkau belum ada Yesus dalam hidupmu. Pak, tapi saya orang Kristen, orang itu orang Kristen. Kristen KTP, tapi dia belum ada Yesus. Kalau di Yesus mana mau sih kamu jual jabatanmu? Kamu mau jadi orang ini mau jadi ini, ya, nggak boleh begitu. Ikut Tuhan itu indah, ya. Saya kasih tahu ya, tidak boleh dengan konteks yang seperti itu. Oke, Pak Pendeta, kenapa Yesus harus disalib dan bukan dihukum dengan hukuman yang lain? Oke, saya kasih tahu kenapa Yesus harus disalib dengan karena pada saat itu pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi, setiap orang yang salah harus disalib. Tapi kalau pemerintahan Yahudi, maka harus dilempar batu, dihukum mati. Tapi ingat baik-baik, ini konteksnya pada zaman itu orang Yahudi di bawah pemerintahan Romawi. Karena ada hukum dua, hukum Taurat dan hukum Romawi. Hukum Romawi yang paling tinggi karena di bawah kontrol hukum Romawi. Ingat, Pastor, saya ada grup KTB. Ada sempat masalah kisah hidup saya di-share ke orang lain, jadinya satu grup. Ini orang gak sopan. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang menceritakan, memberikan testimoni di komunitasmu, kamu jangan share kepada orang lain. Cukup ada di situ. Maka supaya komunitasmu itu layak dipercaya. Pak Pendeta, saya mau tanya, kenapa Tuhan memilih murid yang mengkhianati dia, Pak Pendeta? Lah dipilih dia, iya. Tapi kan mengkhianati dikuasai oleh setan saat itu. Oke, tadi saya udah bilang, Yesus datang sebagai manusia. Pak Petra, kenapa Yesus harus melalui jalan penyalipan? Bisa saja kan Pak langsung menghapus dosa. Benar saudara, harusnya bisa aja menghapus dosa. Nah, kembali lagi dalam konteks perjanjian lama. Karena sudah dimulai saudara pengorbanan.
Yaitu waktu Adam jatuh dalam dosa, ada kulit binatang, darah tertumpah. Setelah itu ada korban penghapus dosa, harus ada darah tertumpah. Maka kenapa harus disalibkan? Tadi saya bilang, hukum Romawi harus disalib. Dan kenapa nggak langsung menghapus dosa? Pakai apa menghapusnya? Harus ada darah tertumpah. Maka ketika Yesus disalibkan, darahnya itu tertumpah, tidak ada lagi penyalipan. Dulu orang jatuh dalam dosa, bawa terus korban itu untuk mengalami penghapusan dosa. Kalau Yesus sekali disalibkan, selesai. Darahnya bukan untuk dampak untuk hari yang masa lalu, tapi hari ini dan waktu yang akan datang. Ini penting sekali ya saudara ya. Saya akan buka komennya. Tinggal 10 menit lagi ya saudara. Pastor, kenapa kalau punya teman depan kita baik, tapi di belakang kita selalu ngomongin apa yang harus kita lakukan? Jaga jarak bos sama dia supaya tidak kena coronavirus. Pak, saat Yudas berkhianat itu di atas kemauan sendiri atau memang disuruh? Setan kuasai dia, akhirnya dia mau terbujuk dengan hal itu. Oke. Apakah musuh dalam Simon itu termasuk pengkhianatan? Jelas, hati-hati saudara, pengkhianatan saudara. Tapi kalau dalam dunia politik berbeda. Berdasarkan kepentingan. Hari ini musuh, besok kawan. Besok kawan, besok musuh. Yang penting kepentingannya sama. Seperti Pilatus sama Herodes. Pilatus sama Herodes tidak pernah ngobrol saudara. Karena ingin salibkan Yesus, kompak mereka berdua. Karena kepentingannya sama. Politisi begitu saudara ya. Oke, bagaimana cara kita untuk mengampuni teman sahabat yang sudah menganiaya? Ya ampuni aja, udah selesai. Minta ampun aja, udah ampuni dia. Shalom Pak, Yudas menganiaya Yesus itu atau udah jelas tadi ya. Kenapa iblis memakai Yudas untuk menjual Yesus? Kenapa tidak yang lainnya? Tanya sama iblis, gua nggak tahu jawabannya apa. Kenapa iblis pakai Yudas? Kenapa tidak yang lain? Saya nggak tahu. Tanya Yudas. Tanya iblis, karena saya tidak tahu. Apakah orang yang menyalibkan Yesus itu berkontribusi signifikan dengan karya keselamatan Pak? Oh ya benar. Yudas juga menjadi alat saudara untuk karya keselamatan. Pak, masa kayak gitu Pak? Saudara bisa ngomong kayak gitu. Kalau seandainya nggak ada Yudas, ada cara lain. Nggak usah, ada cara lain saudara. Yang penting Yesus harus menebus saudara dan saya. Jadi kenapa Yudas? Ya karena memang saat itu terjadi begitu. Bisa nggak kalau nggak ada Yudas? Ya nanti ada cara yang lain. Kalau nggak ada cara yang lain, nanti ada cara yang lain juga. Jadi nggak usah rempong, nggak usah repot, nggak usah dicari tahu. Yang kita tahu, kita jawab. Yang nggak tahu, saya tidak mau jawab. Oke. Bagaimana bersikap terhadap musuh dalam selimut yang notabene adalah sahabat dekat? Nah, mulai jaga jarak ya Bu. Kak, jaga jarak lah sama orang itu. Tadinya sahabat dekat, sekarang jadi teman aja. Jaga-jaga, hati-hati. Karena kita bukan malaikat, hati kita pernah terluka nih. Kita udah ngampuni dia, oke. Kita tegur dia, iya, tapi jangan jadi sahabat lagi. Nanti kebuka lagi itu luka. Yang udah kering kebuka lagi, nggak enak ntar jadinya. Ya, oke. Bongkar-bongkar capek kita ya. Pak, bagaimana jika seandainya Yesus tidak disalib? Apa jadinya pengertian Paskah bagi Kristen? Kalau Yesus tidak disalib, apa pengertian Paskah bagi Kristen? Gua kasih tahu, kalau Yesus tidak disalib, ada cara yang lain. Yang penting dia datang untuk menebus saudara dan saya. Tetap Paskah ada. Kebangkitan dan kemenangan itu tetap ada. Saudara jangan tanya sesuatu, minta maaf. Jangan tanya sesuatu yang gua nggak tahu. Karena ada bagian-bagian tertentu yang saya tidak boleh tahu. Karena memang saya nggak tahu. Ulangan 29, yang tersembunyi itu rahasianya Allah. Yang sudah disingkapkan itu untuk kita dan anak-anak kita. Ya kenapa kalau tidak disalib nanti ada cara lain gitu ya. Mungkin dengan cara yang lain saya tidak tahu. Oke saudara. Tinggal 7 menit lagi. Kita sudah habis waktu kita. Waktu kita sudah habis. Semua pada bilang, oh ini ada tambahan dari sini nih. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pak, puasa berapa hari? Saya nggak mau jawab. Nah, iya Pak, benar. Shalom Pak Pendeta, bagaimana menghadapi Jumat Agung Paskah ini? Apa tetap ada ibadah di gereja? Nggak bisa, ibadah online. Mau ibadah di gereja, ditangkap polisi lo, ntar lo. Jangan. Oh, Jakarta udah menerapkan tuh skala besar tuh saudara. Jangan. Jangan buat ibadah, udah jangan cari masalah. Apanya sih ngotot banget, santai aja. Om Petra, terus kalau dengan gereja ada yang jualan toprak, mie ayam, artinya nggak benar dong Pak. Artinya apa sih? Nggak jelas, jualan ketoprak segala macam. Ya kalau di parkiran pada jualan, saudara nggak bisa larang gitu loh. Ya yang penting gini saudara, saya kasih tahu.
Segala sesuatu ada kadang-kadang gereja lakukan di seleseran itu karena ya membantu jemaat yang tidak mampu, mereka buat jual makanan. Ya mungkin juga mereka juga kasih blessingin buat gereja, bantu. Ya udahlah, cincai-cincai aja. Tapi saudara jangan sampai itu menjadi masalah serius. Artinya engkau mencemari bait Allah itu. Artinya gereja itu jadi tempat komersil untuk jualan, ya nggak boleh. Itu hal itu nggak boleh saudara ya. Oke, saya mau jawab lagi. Pak, kalau kita difitnah senior di gereja, apakah harus diluruskan atau didiamkan? Oh, saya kasih tahu ya saudara ya. Kalau saudara difitnah dan itu menjadi fitnah di ruang publik, saudara panggil orang itu. Dalam Matius pasal yang ke-18, kamu ngomong 2 sama dia. 4 mata. Jelaskan dia. Kalau dia nggak ngaku, panggil 1 orang buktinya. Siapa yang pernah ngomong dia begitu? Setelah itu baru disampaikan di ruang terbuka. Supaya orang itu tidak boleh mengeluarkan fitnah yang tidak baik. Ya. Ingat baik-baik ya, kalau itu serius sekali. Tapi kalau dia bilang, Pak, itu ada orang yang ngomongin saya Pak apa? Dibilang saya jelek. Mungkin lu jelek kali gue. Kalau jelek ya udah syukuri aja lah. Terima kasih lah. Saya kasih tahu ya, ganteng dan cantik itu relatif. Kalau jelek itu pasti. Minta tolong. Pak, musuh dalam selimut itu sama batu sandungan nggak Pak? Musuh dalam selimut itu batu sandungan beda-beda tipis ya. Itu dia, Pak, puasa berapa hari ya? Oh, tergantung Mas Bob. Mas Bob atur aja puasanya berapa hari, tinggal diatur Mas Bob ya. Oke. Yesus ikhlas kah menebus dosa manusia? Kalau ikhlas kenapa harus takut? Loh, siapa yang takut Yesus? Loh, Yesus ikhlas lah, masa nggak ikhlas sih saudara? Dia takut dari mana? Dia kan udah berdoa di Taman Getsemani. Nanti hari Kamis saya bahas itu dari Taman Getsemani sampai dengan penyalipan. Nanti saya akan bahas di situ. Oh, Yesus berdoa, kan pergumulan dia. Tapi kan saudara karena ada dibaca di Alkitab, jadi seolah-olah Yesus itu sedang ngepost di media sosial dia bahwa dia sedang ketakutan. Enggak lah. Dia bilang oke, selesai keluar dari Taman Getsemani, dia nggak pernah ngeluh tuh, santai-santai aja. Maka ini penting ya bagi saudara ya. Oke. Pak, bagaimana Pak dengan video yang sekarang viral dengan pendeta seni? Udahlah, nggak usah dibahas saudara. Udah nanti juga berlalu. Itu mereka udah telepon-teleponan kali, udah bilang, oh sorry ya, maaf ya, kita sama anak Tuhan ya. Kan siapa yang tahu? Udahlah, kita nih hari ini ya saudara, saya kasih tahu ya. Iblis tuh nggak suka kalau kita bergabung unity. Udah biarin aja unity dulu dong. Ya pasti udah telepon-teleponan itu, ditanya, nanti kita kalau udah selesai corona ya, kita hangout bareng ya, ngopi-ngopi, nongki-nongki. Siapa yang tahu? Udahlah, biasa aja. Nggak usah terlalu expose begitu. Jangan. Dihambat Tuhan, diurapi semuanya. Pasti mereka diberkati oleh Tuhan ya. Oke. Apakah Yudas Iskariot memang sudah dipersiapkan untuk berkhianat sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah? Saya kasih tahu. Apakah sudah dipersiapkan? Kalau dipersiapkan, saudara, itu berarti ada perencanaan buruk dalam hati Allah. Oke. Kalau saudara baca Alkitab dengan tertib, saudara, dia dirasuk oleh iblis, saudara. Nah, orang itu adalah Yudas. Nah, itu dia. Pasti banyak pertanyaan lagi yang ada di sini. Oke, saudara, waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya mau perkatakan buat saudara sekalian, tetap kuat ya dalam Tuhan. Musuh dalam selimut itu ya saudara hindarilah baik-baik, saudara ya. Kalau orang itu ada dan orang itu dekat, itu tips saya hanya 3 hal. Yang pertama adalah berhikmatlah bergaul dengan siapapun juga. Jangan mengumbar sebuah cerita-cerita yang tidak penting kepada orang itu. Yang kedua, kalau engkau tahu bahwa dia adalah mengkhianati engkau, sering menyukai, lebih baik jaga jarak sama dia. Tapi berdoa buat dia dan tidak boleh sakit hati sama dia. Dan yang ketiga, saudara, kalau engkau tahu bahwa orang itu selalu jadi batu sandungan dimanapun, kamu berdoa. Biar Tuhan yang mengubah dia. Dalam hidup ini, memang Tuhan izinkan ada orang-orang demikian supaya kita punya tekun dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih, terima kasih untuk kesetiaan saudara. Kurang lebih ada sekian banyak orang yang mengikuti live Instagram ini. Kita akan ketemu hari Kamis. Izinkan saya biar hari Rabu saya istirahat, supaya saya mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Hari Kamis kita akan bicara dari Getsemani sampai dengan Golgota. Kita akan bicara tentang misteri Allah yang luar biasa dalam konteks Bible study. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Dijauhkan kita dari virus corona. Biarlah virus corona akan cepat berakhir di Indonesia. Dan dunia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah menyertai mereka. Anugerahnya terjadi dalam hidup mereka dan saya. Rohnya tinggal tetap dalam hidupmu.
untuk menolong, menjaga, melindungi engkau, menjauhkan engkau dari virus penyakit. Dan Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu hari Kamis. Dan jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap olahraga. Jangan lupa berjemur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.